teman-teman RTI, berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Kembali Amina akan mengangkat informasi dan topik-topik yang marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan dibagikan kepada teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja juga berkenan dan bisa menambah wawasan kita semua. Berkaitan dengan kesehatan anak-anak, baik itu perkembangan mental, perkembangan fisik, ini sangat menjadi perhatian dari pemerintah daerah setempat. Karena anak-anak yang menjadi generasi penerus, mereka juga berharap bisa mendapatkan lingkungan serta kesehatan yang memadai. Dan dikatakan bahwa lebih dari 22.000 anak dalam kondisi autis yang ada di Taiwan kini sudah mendapatkan solusi, dan pakar menyampaikan bahwa dengan kata kuncinya adalah olahraga. Yuk kita dengarkan bersama informasi yang akan Amina bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak. Rumah sakit kota Tuchen yang ada di New Taipei, dan ia mengungkap bahwa jumlah statistik yang didapat dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan hingga akhir tahun 2024, di mana Taiwan memiliki lebih dari 22.000 orang yang sudah mendapatkan surat keterangan rumah sakit bahwa mereka adalah pemegang disabilitas atau gangguan spektrum autisme dengan cakupan sekitar 1,8% dari total populasi penyandang disabilitas. Bagi anak-anak dengan kondisi demikian autis, olahraga selain bisa membuat mereka memperkuat kebugaran fisik mereka, juga menjadi sarana penting untuk mendorong perkembangan fisik, mental, dan juga dalam bersosial. Nah, apa yang disebut dengan autis adalah gangguan spektrum autis, kelainan fungsi otak dan saraf yang cukup kompleks sehingga memengaruhi perilaku seseorang dan proses dia dalam berpikir. Autisme yang mencakup gangguan dalam berbagai aspek, mulai dari sosial, bahasa, komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Autisme juga merupakan kondisi yang dapat terdeteksi semasa kanak-kanak dan berlangsung seumur hidup mereka. Meskipun begitu, autisme bukanlah suatu penyakit, melainkan kondisi ketika otak bekerja dengan cara yang berbeda. Cara pemikiran mereka berbeda dengan orang-orang lain atau pada umumnya. Mengidap autisme bukan berarti bahwa orang ini bodoh dan tidak memiliki kualitas hidup layaknya orang-orang umum atau biasa. Kondisi ini tetap memungkinkan bagi penderita autisme agar mereka juga bisa berhubungan dengan orang lain, berteman, bersosialisasi dengan orang lain, bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai layaknya masyarakat umum, meskipun terkadang mereka juga cukup memerlukan bantuan yang ekstra dalam melakukan kegiatan atau bersosialisasi. Fisioterapis Departemen Rehabilitasi Rumah Sakit Tuchen, Lia Han, yang menjelaskan bahwa membangun pengalaman sukses adalah kunci untuk memotivasi anak agar mereka bersedia atau mau berpartisipasi dalam segala kegiatan atau aktivitas. Dan di sini dari fisioterapis ini yang juga menyarankan untuk anak-anak, mungkin karena anak-anak masih bisa dibujuk rayu, pemikiran mereka masih belum begitu keras, dan bisa mengajak mereka untuk memilih jenis olahraga yang lebih sederhana, terstruktur, kemudian juga disertai dengan dorongan verbal atau juga ada umpan balik yang lebih positif yang bisa membangkitkan mereka bersemangat, bahkan juga bisa membangun kepercayaan diri mereka. Dan diharapkan orang tua sebaiknya juga memiliki sikap konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Orang tua yang selalu berharap agar anaknya menjadi anak yang paling pintar dalam kelas, anaknya yang juga berprestasi. Tetapi jika anak yang dihadapi dengan kondisi autis ini, sebenarnya yang lebih penting adalah konsistensi, tidak lagi mengharapkan kesempurnaan dan sangat kompleks sekali, tetapi juga adanya konsistensi dan juga upaya. Dan juga bisa menggunakan cara-cara yang lebih gampang dengan langkah-langkah kecil
yang dipelajari secara bertahap dan agar anak-anak maupun orang tua yang juga bisa merasakan pencapaian sedikit demi sedikit ketika mereka yang sudah berhasil melakukan sesuatu yang mungkin sangat gampang bagi anak-anak pada umumnya, tetapi bagi anak-anak autis itu cukup berbeda. Dan pada saat sudah mencapai tujuannya atau secara bertahap, ya baik itu dilakukan lebih pelan, dan di sini ditekankan bagi orang-orang yang mendampingi penderita autis bisa lebih memberikan pujian, semangat dan juga dorongan. Dan berdasarkan dari referensi American College of Sport Medicine, penggunaan alat bantu visual dalam panduan olahraga bagi anak autis dapat secara efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka. Sebagai contoh, bisa menempelkan gambar telapak kaki di lantai untuk membimbing atau memandu anak-anak dengan gerakan melompat, atau juga menggunakan video untuk memperagakan teknik serta meminimalisasikan kesalahpahaman terhadap instruksi verbal. Dan ini juga membantu anak menyelesaikan gerakan secara mandiri. Jenis olahraga yang dapat dilakukan tidak perlu rumit atau berintensitas tinggi. Aktivitas sehari-hari misalkan jalan cepat, bermain kejar-kejaran, bermain bola, memantulkan bola, menari, senam berirama bisa menjadi awal dari melakukan kegiatan. Kemudian secara bertahap ditambahkan dengan latihan peregangan atau juga kekuatan. Dan di tahap awal memang sebaiknya dilakukan di lingkungan yang lebih familiar agar mereka juga merasa aman dan mereka berani untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan dengan menendang bola, kemudian juga bisa bermain dengan anak-anak yang lain, orang yang dikenal, baik itu orang tua atau saudara-saudaranya. Penelitian internasional menunjukkan bahwa anak-anak autis yang mengikuti program olahraga terstruktur juga menunjukkan peningkatan yang nyata dalam kesehatan metabolik mereka dan juga perilaku mereka yang juga akan semakin berani untuk bergaul atau berkoordinasi dengan orang lain. Olahraga juga mengurangi perilaku repetitif, agresivitas, gangguan perhatian, sekaligus juga meningkatkan kesempatan interaksi sosial, mengurangi rasa terisolasi dan juga masalah emosional, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Saat ini tingkat edukasi masyarakat yang semakin tinggi dan masyarakat juga mau belajar, mau mendapatkan informasi, kemudian informasi juga bisa didapatkan dengan mudah, sehingga tidak melulu mengatakan ketika seseorang dengan perilaku yang berbeda, maka memberi label bahwa anak ini anak yang tidak berguna atau anak yang bodoh, tetapi juga harus dipelajari dan juga harus bisa menerima kekurangannya. Liahan juga menekankan bahwa anak-anak autis, olahraga selain bisa memperkuat fisik mereka, juga merupakan jalur penting untuk perkembangan mental dan sosial. Memulai sejak dini dengan langkah yang lebih kecil dan sederhana bisa membantu membangun dasar masa depan anak yang lebih baik. Setiap kemajuan anak juga merupakan pijakan menuju sikap positif, dan dengan berolahraga memberikan mereka fisik yang bugar, maka kualitas hidup mereka juga akan lebih baik. Kekurangan seseorang bukan berarti bahwa orang tersebut tidak berhak atau tidak layak untuk mendapat kehidupan yang berkualitas. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin lebih memahami dengan rasa toleransi yang lebih kuat, lebih mengerti dan juga menerima kelebihan dan kekurangan seseorang, terutama untuk anak kita sendiri atau anggota keluarga kita sendiri, maka kehidupan mereka pun juga akan lebih baik. Demikian teman pendengar informasi yang berkaitan dengan anak-anak autis di Taiwan yang jumlahnya cukup banyak, tetapi juga ada solusi untuk membantu mereka. Demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini, semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di pekan mendatang. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.